Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Saputra Umara, dosen tetap pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan NIDN 0307039401. Saat ini, saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UK TPT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dengan kode mata kuliah FH 0201042. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep tindak pidana korporasi, dasar filosofis dan yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi, teori-teori tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi, perkembangan regulasi di Indonesia, serta praktek penerapannya dalam berbagai putusan pengadilan dan perkembangan dalam hukum internasional. Pendekatan analisis dan diskusi dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student center learning melalui analisis kasus dan diskusi. Mahasiswa diberikan studi kasus atau putusan pengadilan untuk dianalisis. Selanjutnya, mahasiswa mempresentasikan hasil analisis, berdiskusi secara sekelompok, serta memperoleh umpan balik dari dosen serta mahasiswa lainnya, sehingga mampu berpikir kritis, komunikasi ilmiah, dan argumentasi hukum dapat berkembang secara optimal. Pembelajaran mata kuliah ini mendukung CPL program studi. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Yang ketiga, berperilaku benar dan berbudaya meliputi sikap jujur, amanah, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagi kasus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengantar tindak pidana korporasi. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menjelaskan teori-teori asas korporasi sebagai subjek hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, tanggung jawab, serta peduli terhadap reformasi hukum pidana korporasi dengan menyusun laporan hasil analisis secara etis, jujur, dan inovatif. Kegiatan perkuliahan pada mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan ketentuan berikut. Pertemuan 8 ujian tengah semester, pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif, problem based learning atau PBL, case method, diskusi kelompok, presentasi mahasiswa, dan tanya jawab. Media pembelajaran yang digunakan meliputi learning management system berupa Edlink, slide presentasi, modul, dan RPS, serta video pembelajaran yang dapat diakses melalui Edlink, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah nasional ataupun internasional, serta referensi buku hukum pidana korporasi yang relevan. Pemanfaatan media dan digital tersebut mendukung proses pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan berbasis perkembangan ilmu pengetahuan. Metode penilaian dilakukan secara objektif, transparan, berkelanjutan, dan mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah. Komponen penilaian terdiri atas sikap dan etika 10%, kehadiran, absensi, dan keaktifan 15%, tugas individu 20%, ujian tengah semester 25%, serta ujian akhir semester 30%. Baik,
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saudara sebagai mahasiswa semester 6 bertemu dengan saya pada mata kuliah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Ya. Jadi mata kuliah ini memang wajib diambil untuk seluruh konsentrasi yang ada di Fakultas Hukum. Ya. Sehingga saudara semua walaupun mengambil konsentrasi yang lain, tapi diwajibkan untuk mengikuti materi daripada mata kuliah Tindak Pidana Korporasi ini. Nah, artinya apa? Artinya materi ini menjadi suatu hal yang penting, mata kuliah ini menjadi suatu hal yang perlu diketahui bagi seluruh calon sarjana hukum, ya, khususnya pada semester 6, untuk memahami apa yang sebetulnya ingin menjadi substansi pembahasan yang ada pada mata kuliah ini. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, mata kuliah ini tentu saja merupakan suatu kejahatan yang bukan dilakukan oleh orang perseorangan yang selama ini kita pahami dalam nomenklatur norma yang ada di dalam undang-undang pidana. Maka mata kuliah ini menjadi suatu paradigma yang akan memberikan pandangan kepada saudara bahwa suatu subjek hukum itu bukan hanya orang perseorangan, ya, tapi melainkan badan hukum ataupun reh person, ya, yang perlu kita kenali bersama. Saudara sekalian, sebelum masuk dalam pembahasan, saya ingin memantik, ya, ingin meminta kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua dan adik-adikku sekalian, ya, bagaimana kemudian kita dihadapi di tengah-tengah kenyataan masyarakat. Banyak terjadi hutan yang gundul, lingkungan yang rusak, ya, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang. Ya. Lalu kemudian kita melihat bagaimana kemudian banyak sungai-sungai yang tercemar. Nah, kira-kira dalam pandangan adik-adik semua, ya, orang perseorangan bisa nggak melakukan suatu perbuatan atau peristiwa, ya, yang mengakibatkan pada akibat pencemaran lingkungan yang besar? Kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Memungkinkan tidak, Mas? Ya, izin jawab Pak. Kalau menurut saya untuk perseorangan bisa menimbulkan dampak lingkungan yang besar, kayaknya enggak Pak. Enggak. Karena pasti sebuah dampak yang besar itu ditimbulkan dari sumber yang besar juga Pak. Oke. Jadi kalau itu dilakukan oleh orang perseorangan, dampaknya tidak akan mungkin mengakibatkan kerusakan lingkungan yang besar, ya. Betul Pak. Nah, artinya apa? Artinya ada subjek lain yang mengakibatkan pada akibat-akibat yang timbul dari rusaknya lingkungan hidup. Siapa itu? Korporasi. Ya, dalam hukum pidana dikenal sebagai istilah korporasi. Walaupun dalam istilah umumnya kita mengenal yang disebut sebagai badan hukum, gitu. Ya, jadi istilah korporasi ini adalah nomenklatur yang digunakan oleh hukum pidana. Dalam istilah umumnya kita mengenal sebagai badan hukum, gitu ya. Jadi dalam perkembangan ilmu hukum saat ini, khususnya dalam hukum pidana, bahwa kejahatan itu tidak lagi dilakukan oleh orang perseorangan, karena ada azas yang mengatakan bahwa, ya, delinquere societas delinquere non potes. Apa maksudnya? Dalam asas KUHP yang lama mengatakan bahwa subjek hukum itu satu-satunya hanyalah orang perseorangan, gitu. Sehingga berdasarkan asas itu, ya, badan hukum tidak mungkin melakukan kejahatan. Jadi asas societas delinquere non potes itu mengatakan bahwa badan hukum tidak mungkin melakukan kejahatan. Ya. Nah, ternyata dalam abad ke-18 sampai 19, muara bisnis itu berkembang. Itu menjadi persoalan yang perlu kita renungkan bersama. Dalam perspektif terkini tentang pembaruan hukum kita, korporasi kemudian diintervensi di dalam ketentuan norma-norma hukum pidana dan hukum administratif
sebagai subjek yang patut dan harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Walaupun sejak abad yang lalu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tapi hanya secara keperdataan. Ternyata pandangan pertanggungjawaban perdata dan administratif tidak memberikan tidak memberikan efek jera bagi korporasi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kerugian yang masif, tentang larangan-larangan yang diatur oleh undang-undang pidana. Nah, ini menjadi persoalan. Sehingga kemudian saat ini berkembang dalam undang-undang sektoral, ada 88 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang subjek korporasi sebagai pelaku dan bertanggung jawab secara pidana. Ya. Saya mengutip itu dari bukunya Prof. Mulyatno sebelum beliau wafat dalam bukunya 4 Dekade KUHP. Nah, 2023 ya, ternyata undang-undang kita, KUHP kita sudah mulai berlaku. Sudah mulai berlaku dan kemudian ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang korporasi diakomodir di dalam KUHP nasional kita. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan reformasi hukum kita, ya. Sudah mulai secara serius mengenakan korporasi sebagai pelaku kejahatan dan dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai suatu badan hukum atau sebagai suatu entitas hukum. Gitu. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Karena selama ini pandangannya bahwa bagaimana caranya kemudian suatu korporasi itu bisa dihukum. Teori-teori itu mulai berkembang bagaimana caranya melakukan upaya penanggulangan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum. Nah, ya. Sehingga dari pertanyaan itu, ketika misalkan subjek korporasi sudah mulai bisa dihukum dalam aturan hukum pidana, pertanyaan selanjutnya adalah apakah atau siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban? Dalam rangkaian suatu badan hukum itu bukan hanya satu orang pengendalinya. Pengurusnya bukan hanya 1-2 orang saja. Di situ ada susunan organisasi yang secara formal ditetapkan oleh hukum. Mulai dari komisaris, direksi, ya, pengurus, sampai pada anggota-anggota dan karyawan-karyawan korporasi. Nah, dari sekian banyak struktur organ-organ yang ada di dalam suatu korporasi itu, lalu kemudian siapa sebetulnya yang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika ada dampak yang timbul daripada kejahatan korporasi? Nah, saya meminta pendapatnya teman-teman, kira-kira siapa sih yang bisa dimintai pertanggungjawaban untuk dihukum atau dipidana? Ada nggak yang bisa angkat tangan? Ayo. Mas, kira-kira menurut kalian siapa? Menurut sampean siapa? Izin menjawab, Pak. Kalau menurut saya itu yang bertanggung jawab adalah direktur utama, Pak. Direktur utama. Good. Sebuah korporasi. Siapa lagi? Angkat tangannya. Boleh berpendapat. Mbak, siapa menurut Mbak kira-kira dari sekian banyak organ korporasi yang dapat bertanggung jawab? Direksi, oke. Kenapa direksi? Karena mungkin teman-teman semua mengenal bahwa direksi itu adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu perusahaan, ya gitu ya. Nah, ternyata konsep tentang pertanggungjawaban dalam hukum pidana berbeda dengan konsep yang ada dalam pertanggungjawaban hukum perdata. Betul di dalam undang-undang PT bahwa segala pertanggungjawaban atas suatu perseroan atau badan hukum atau korporasi terletak pada direksi. Tapi di dalam hukum pidana tidak. Di dalam hukum pidana keseluruhan pengurus yang ada di dalam organ korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya korporasi. Ya. Tadi disebutkan sama saudara-saudara, apakah direksi, pengurus, ataukah korporasi sebagai badan hukum? Kira-kira kalau misalkan badan hukumnya atau korporasinya sendiri yang dihukum bisa nggak? Nah, Mas, bisa nggak Mas? Kira-kira Mas? Kalau badan hukumnya atau korporasinya sendiri dihukum bisa nggak? Kalau memang pertanggungjawabannya bukan seorang direksi saja, tapi seluruh pengurus dan dari korporasi itu berarti badan hukum bisa katakan. Badan hukum bisa dihukum juga. Yeah. Nice, boleh. Bagus sekali ya. Jadi di dalam ketentuan korporasi itu dalam hukum pidana bukan hanya korporasinya saja yang dapat dihukum,
tapi pengurusnya juga bisa dihukum, atau dua-duanya juga bisa dihukum. Ya. Jadi saat ini kita mengenal bahwa korporasi itu dapat dipidana nih, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Korporasi itu sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha, tindakan oleh organ korporasi. Bentuk perbuatannya adalah tindakan yang dilakukan oleh organ korporasi, oleh pengendali korporasi, oleh pemilik manfaat korporasi, atau oleh orang yang memiliki hubungan lain dengan korporasi. Nanti kita akan bahas, ya. Kemudian diatribusikan kepada korporasi. Bagaimana perbuatan itu kemudian dianggap sebagai untuk dan atas nama korporasi, untuk kepentingan korporasi. Jadi selama perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh organ itu diatasnamakan dan dimaksudkan untuk keuntungan korporasi, maka itu dianggap sebagai suatu perbuatan korporasi. Gitu loh. Ya. Maka dalam KUHP nasional kita diatur dalam mulai dari pasal 40 sampai pasal 50, ya. Bagaimana kemudian syarat dapat dimintai pertanggungjawabannya suatu korporasi itu harus ada kausalitas yang dapat diukur. Bahwa antar perbuatan pengurus dengan hubungannya dengan korporasi itu harus dapat dibuktikan. Gitu loh. Ya. Jadi harus hubungan kausalitasnya harus dibuktikan oleh pengadilan nanti. Ya. Nanti ada teori-teori yang dapat menjawab itu. Selanjutnya, ya inilah, ya. Tentu saja ketika kita berbicara pertanggungjawaban pidana korporasi, hukum pidana kita tidak bisa melepaskan dari doktrin pemisahan pertanggungjawaban pidana. Ya. Tiada kesalahan tanpa pertanggungjawaban pidana. Pandangan dualistis dan monistis yang kemudian berkembang, ya, memberikan jawaban atas bagaimana kemudian meminta pertanggungjawaban suatu korporasi. Karena memang pertanyaan sederhananya adalah perdebatannya pada saat itu bagaimana menentukan kesalahan korporasi. Nah, itu pertanyaan lampau, pertanyaan lama. Nah, sekarang tentu dalam konteks kebijakan hukum pidana kita yang saat ini atau kebijakan hukum nasional kita, pertanggungjawaban pidana korporasi itu tetap harus dilandaskan pada masalah kesalahan korporasi. Artinya tidak boleh meniadakan kesalahan korporasi sebagai bentuk tanggung jawab hukumnya mereka. Abad-abad ke-18 betul. Ada doktrin yang kemudian meniadakan kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban korporasi. Apa namanya? Strict liability. Bagaimana pertanggungjawaban itu hanya diukur atas sebab akibat yang timbul dari perbuatan korporasi. Karena pada saat itu sulit untuk mencocokkan bagaimana kemudian teori ini digunakan pada korporasi. Karena teori pertanggungjawaban itu melekat pada konteks kemampuan akal, kemampuan psikologis dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, namun dalam perkembangan terkini ternyata banyak doktrin ataupun teori yang menjadi jembatan untuk memberikan pandangan yang logik bagaimana korporasi dapat ditentukan kesalahannya. Salah satunya adalah ada identifikasi teori, ada corporate culture teori, ya, ada vicarious liability dan lain sebagainya. Banyak doktrin-doktrin yang kemudian berkembang memberikan penjelasan sebagai suatu jembatan bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Karena menurut Remeling atau Jan Remeling, ya, tidak boleh ada satu penghukuman kepada korporasi ataupun kepada siapapun tanpa dilandaskan pada ketentuan teori dan norma yang jelas. Jadi setiap putusan hukum harus didasarkan pada norma dan teori yang logis, gitu. Maka ada 21 teori yang melandasi kemudian berkembang untuk menjawab tentang persoalan-persoalan bagaimana menentukan kesalahan terhadap korporasi. Ya. Bagaimana mengkonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi? Dari sebagian banyak ajaran teori yang kemudian berkembang. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, ya. Sebelum nanti kita akan berbicara pada konteks pertanggungjawaban korporasi. Ada dua teori besar
bagi orang kaum hukum pidana nih, bagi kaum mahasiswa yang mengambil konsentrasi hukum pidana, ini menjadi ajaran yang fundamental yang harus kita pahami. Ya. Ada dua aliran besar tentang pertanggungjawaban pidana. Ada aliran monistis, ya. Pertanggungjawaban pidana atau unsur subjektif melekat pada perbuatan melawan hukum. Ada aliran dualistis, ya, yang mencoba memisahkan antara perbuatan melawan hukum, ya. Aliran ini lebih mudah menerima bahwa korporasi dapat bertanggung jawab pidana atas perbuatan organ korporasi. Jadi aliran dualistis ini justru memisahkan antara syarat objektif dengan syarat subjektif. Nah, jadi azas atau teori tentang pertanggungjawaban pidana ini sebetulnya memberikan apa? Memberikan jawaban atas penjagaan atas nilai-nilai kemanusiaan. Jadi jangan sampai kemudian ada orang dihukum tanpa dia kemudian menyadari sama sekali perbuatannya. Yang pertama, pengurus yang berbuat, penguruslah yang bertanggung jawab. Gitu loh. Artinya ketika pengurus melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi, maka pengurus boleh bertanggung jawab atau dimintai pertanggungjawaban pidana untuk dan atas nama korporasi. Jadi penghukuman terhadap pengurus itu ya menggantikan korporasi, menggantikan penghukuman terhadap korporasi. Nah, yang kedua adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus keduanya bertanggung jawab. Jadi ketika korporasi melakukan suatu perbuatan pidana, bisa dua-duanya nih dihukum nih. Bisa korporasinya dihukum, bisa juga pengurusnya dihukum. Tergantung bagaimana kemudian peristiwa pidana itu dilakukan sehingga kemudian masuk dalam konteks dua pertanggungjawaban ini. Yang ketiga, apa? Korporasi berbuat, korporasi bertanggung jawab. Gitu. Jadi dalam konteks yang ketiga itu ketika korporasi yang melakukan kejahatan itu atau melakukan perbuatan pidana, maka korporasilah yang bertanggung jawab. Nah, dalam sistem pengurus sebagai pembuat, kewajiban yang dibebankan sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Tapi perlu dipahami juga rekan-rekan sekalian, ya, bahwa tiga model ini bukan menjadi pilihan hukum. Bukan menjadi pilihan hukum. Tapi ini adalah pergeseran pertanggungjawaban pidana korporasi dari masa ke masa. Kenapa pada saat itu pengurus yang bertanggung jawab? Tahu nggak alasannya apa? Kenapa pengurus yang berbuat, pengurus yang bertanggung jawab? Ya, tadi saya sampaikan, pada abad dimulainya atau dikenalnya korporasi sebagai bisa melakukan kejahatan, ya, pandangannya masih bahwa perbuatan itu masih dilakukan oleh suatu pengurus. Karena anggapannya apa? Anggapannya bagaimana mungkin korporasi dapat melakukan perbuatan, kan begitu? Apa sih yang dimaksud dengan perbuatan? Perbuatan itu kan adanya gerakan tubuh yang mengakibatkan timbulnya pidana. Nah, pandangannya bagaimana menentukan perbuatan terhadap korporasi? Di masa pertama dimulainya diaturnya korporasi dalam undang-undang pidana, itu masih belum memungkinkan korporasi sebagai pembuat utama. Maka kalau kalian baca dalam beberapa nomenklatur hukum, misalkan bukunya Pak Dr. Hairul Huda gitu ya, pada saat itu korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, tapi sebagai apa? Sebagai pelaku turut serta, gitu loh. Untuk memudahkan bagaimana mengkonstruksikan bahwa korporasi itu sebagai pembuat, gitu. Ya. Maka teori yang pertama kali digunakan untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan korporasi pada saat itu teorinya adalah strict liability. Karena kesulitan untuk menentukan bagaimana korporasi menjadi pembuat. Gitu. Jadi anggapannya perbuatan korporasi adalah perbuatan pengurus, pertanggungjawaban korporasi adalah pertanggungjawaban pengurus. Makanya di dalam praktek peradilan, dakwaan selalu dibuat dengan nama-nama di direksi, bukan nama-nama PT. Kan kalau kita mau konsisten, kalau kita mau komitmen ketika korporasi diatur dalam undang-undang pidana, seharusnya yang didakwakan siapa? Kira-kira? Korporasi dong, kan gitu ya. Kira-kira kan korporasi.
Namanya juga pertanggungjawaban korporasi kan begitu. Karena pada saat itu menginterpretasikannya sulit. Lalu selanjutnya korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Nah, kemudian mulai bergeser dengan berkembangnya nomenklatur norma yang mengatur tentang korporasi. Oh, udah mulai bisa nih bagaimana mengkonstruksikan bahwa korporasi melakukan perbuatan jahat atau melakukan perbuatan pidana misalkan begitu. Ya. Tapi hanya terhadap kejahatan-kejahatan tertentu. Jangan begitu. Misalkan pencemaran lingkungan, kan begitu kan? Membuang limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undangan lingkungan, pencucian uang, korupsi, suap menyuap dan lain sebagainya. Tapi tetap pengurus di situ karena dia sebagai bagian yang kemudian dianggap sebagai organ korporasi yang melakukan perbuatan juga, dia juga dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, dalam perkembangan terakhir kemudian korporasi dapat dimintai tanggung jawab hukum secara mandiri. Gitu loh. Karena pandangannya pada saat itu nggak mungkin dong korporasi di penjara. Gimana caranya menjara korporasi? Hah? Nggak mungkin kan, nggak bisa kan gitu loh. Sehingga kemudian pengurus selalu diikatkan. Karena kalau kita melihat dari 88 perundang-undangan yang mengatur tentang korporasi, melulu ancaman pidananya apa? Penjara kan begitu kan? Kalian buka undang-undang korupsi pasal 2 pasal 3. Barang siapa atau suatu korporasi bla 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 diancam dengan pidana penjara paling singkat sekian. Kira-kira begitu. Nah, maka kemudian itu menjadi dasar ataupun landasan ya bahwa suatu korporasi itu tidak mungkin dijatuhi pidana penjara. Nah, dalam perkembangan KUHP nasional saat ini apa yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap korporasi atau bentuk sanksinya? Ada pidana denda. Karena itu menjadi alasan yang logis, yang logik. Bagaimana kemudian korporasi dapat bertanggung jawab sebagai suatu badan, ya, sebagai suatu badan dan kemudian perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan korporasi murni. Itu menarik, ya. Itu ya. Nah, ini 3 model ini menjadi pilihan dalam praktek perkembangan hukum korporasi. Saudara bisa lihat nih dalam praktek perkembangan hukum korporasi, gitu, ya. Dalam praktek perkembangan hukum korporasi itu hakim menariknya dia menggunakan berbagai macam model yang ada yang menjadi dasar model pertanggungjawaban pidana korporasi. Tergantung bagaimana teori yang digunakan, doktrin yang digunakan, dan peristiwa yang dilakukan. Nah, ini menjadi menarik, ya. Oke. Waktu kita sepertinya sudah habis, teman-teman semua. Sebelum saya akhiri perkuliahan korporasi pada hari ini, izinkan saya memberikan tugas, ya, memberikan tugas mahasiswa untuk membuat suatu paper yang didasarkan pada studi case atau teman-teman mahasiswa mencari putusan hukum untuk dilakukan analisis. Nanti bagaimana pandangan teman-teman semua itu nanti dikumpulkan pada pertemuan minggu yang akan datang. Oke? Bisa dimengerti ya? Ya, bisa dipahami ya? Baik. Terima kasih atas waktu perkuliahan pada mata kuliah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi di hari ini. Sampai ketemu di minggu yang akan datang dengan materi pembahasan yang berbeda. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.